Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Angkat tangannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Oke, baiklah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu akidah akhlak dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah hauqallah. Nah, coba kalian lihat gambar di samping ini. Nah, kira-kira apa yang dilakukan anak yang ada dalam gambar tersebut? Nah, jadi dari gambar tersebut terlihat seorang anak yang mau pergi sekolah. Jadi bagaimana sikap kalian sebagai seorang anak ketika mau berangkat sekolah? Ayo. Jadi, sebelum pergi ke sekolah, sebaiknya kita berpamitan kepada kedua orang tua. Nah, jangan lupa juga ketika keluar rumah, membaca doa keluar rumah. Bagaimana doa keluar rumah itu? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, begitu ya doa keluar rumah. Jadi, di dalam doa keluar rumah tadi terdapat bacaan la haula wa la quwwata illa billah. Nah, kalimat tersebut disebut juga kalimat hauqallah sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tadi tentang mengenal kalimat thayyibah hauqallah. Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan yang bermanfaat. Apabila tidak bisa berkata baik, hendaklah kita diam. Jadi kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat baik yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kalimat thayyibah yang kita pelajari pada hari ini yaitu kalimat thayyibah hauqallah. Nah, kalimat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Ketika kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Seberat apapun hidup yang kita jalani, hendaknya selalu bersikap optimis dan tidak putus asa karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Nah, sekarang mari kita melafalkan kalimat thayyibah hauqallah. Ikuti Ibu ya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Nah, sekarang kapan waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqallah ini? Yaitu yang pertama, apabila kita mendapat beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti ditimpa penyakit ataupun terkena musibah. Nah, jadi Allah memberikan ujian kepada hambanya tidak melebihi kemampuan dari hamba itu sendiri. Jadi dengan kita mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka beban yang berat insya Allah akan terasa ringan karena semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan kekuasaannya menjadi ringan. Jadi kita harus membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqallah ketika kita mendapatkan musibah atau beban yang berat. Kemudian yang kedua, kapan waktu mengucapkannya lagi? Yaitu ketika mendengar seruan azan. Yang ketika muazin mengucapkan lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, ketika itu kita menjawabnya dengan kalimat hauqallah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang ketiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, hikmah mengucapkan kalimat thayyibah. Yang pertama akan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang kedua, kalimat thayyibah hauqallah ini merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Nah, yang ketiga sebagai harta simpanan di surga. Nah, yang keempat menghilangkan kesusahan.
Jadi, setiap kita mengalami kesusahan, kita mengingat Allah dengan kalimat thayyibah hauqallah ini. Serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian yang kelima, mempercepat datangnya rezeki. Yang keenam, merupakan tanaman di surga. Dan yang terakhir, termasuk salah satu pintu surga. Nah, karena materi kita sudah habis, jadi sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas di rumah dengan menjawab soal-soal ini yang dikerjakan di buku tugas kalian dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tadi kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Salah satu kalimat thayyibah yang kita bahas pada hari ini yaitu tadi tentang kalimat thayyibah hauqallah. Bunyinya bagaimana? Yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Tadi waktu pengucapannya kapan saja? Yaitu yang pertama apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini. Seperti tadi tertimpa penyakit atau terkena musibah. Kemudian ketika mendengar seruan azan, ketika muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita menjawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Dan yang ketiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah mengucapkan kalimat thayyibah tadi, yang pertama menghapus dosa-dosa, yang kedua salah satu amal soleh yang berpahala abadi, yang ketiga sebagai harta simpanan di surga, yang keempat menghilangkan kesusahan, yang kelima mempercepat datangnya rezeki, yang keenam merupakan tanaman di surga, dan yang terakhir termasuk salah satu pintu surga. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.